Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS audit yang berjudul Komit 5 EDM 05. Nama kelompok Muhammad Rizky Wildani, NIM 21121100046 dan Dwi Eviatun Nikma 211210017. Tujuan EDM 5. Organisasi perlu mengevaluasi apakah strategi dan kebijakan TI sudah dirancang untuk memaksimalkan nilai. Hal ini termasuk menilai efektivitas inisiatif TI, kontribusi mereka terhadap tujuan bisnis, dan mekanisme pengukuran manfaat. Hubungan dengan implementasi. Dalam proses implementasi Komit 5 EDM 05 berperan sebagai kontrol tertinggi yang mendorong pengambilan keputusan strategis tentang proyek atau layanan TI. Komit 5 Implementation menekankan perlunya komitmen stakeholder dalam menyelaraskan tujuan TI dan bisnis. Yang kedua, pentingnya komunikasi nilai TI kepada semua pihak. Yang ketiga, proses iteratif untuk mengidentifikasi dan memetakan value driven business. Komit 5 EDM 05 merupakan salah satu domain tata kelola dalam kerangka kerja Komit 5 yang bertanggung jawab atas pengawasan strategis agar manfaat dinastis dari sistem ini informasi dan investasi TI benar-benar tercapai dalam relevan dengan tujuan organisasi. Fokus pertama yaitu mewujudkan manfaat dan investasi dan penggunaan TI. Yang kedua, menyelaraskan antara tujuan bisnis dan tujuan TI. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI untuk menghasilkan nilai value. Yang selanjutnya yaitu struktur, proses, dan praktik baik. Aktivitas utama, menetapkan harapan stakeholder terhadap manfaat TI. Yang kedua, menyusun bisnis case yang kuat untuk setiap inisiatif TI menggunakan indikator manfaat KPI seperti ROI, efisien waktu, dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, melakukan audit berkala terhadap hasil implementasi proyek TI, meninjau ulang keputusan strategis berdasarkan hasil pemantauan manfaat. Praktek baik, integrasi strategi manfaat dalam governance charter. Yang kedua, berdokumentasi benefit realization plan. Yang ketiga, kolaborasi aktif antara divisi bisnis dan TI. Yang keempat, dashboard real time untuk pelaporan manfaat proyek. Selanjutnya, pendekatan pemantauan dan capability level. Yang pertama, level pertama tidak ada pemantauan manfaat. Level kedua, managed, ada pengumpulan data awal. Yang ketiga, definite, proses monitoring tertulis. Level keempat, hasil dimonitor secara terstruktur. Level 5, optimized, proses monitoring dan optimasi. Selanjutnya, kegagalan umum dan rekomendasi. Masalah umumnya, yang pertama, proyek TI tidak sesuai tujuan bisnis. Yang kedua, tidak ada mekanisme untuk mengukur manfaat stakeholder. Yang ketiga, stakeholder tidak dapat dalam evaluasi manfaat. Rekomendasi, yang pertama, melibatkan stakeholder dari awal. Yang kedua, buat business case dengan jelas. Yang ketiga, tetapkan metrik keberhasilan proyek. Yang keempat, gunakan review berkala untuk evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya yaitu implementasi studi kasus pada analisis efektivitas aplikasi cek debt online pajak dan laporan SPT tahunan e-filing menggunakan framework Komit 5 domain EDM Evaluated Distress and Monitor pada APP pertama Tanjung Pinang. Latar belakang aplikasi e-filing digunakan KPP pertama Tanjung Pinang untuk mempermudah pelaporan pajak secara elektronik. Yang kedua, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kendala jaringan. Yang ketiga, dibutuhkan pengukuran aktivitas tata kelola TI untuk memastikan aplikasi berjalan optimal. Yang terakhir, framework Komit 5 khususnya domain EDM Fraud Resist Monitor dipilih sebagai alat evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Wildani. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengukur tingkat kapabilitas dan efektivitas aplikasi e-filing. Yang kedua, mengetahui tingkat pencapaian tiap subproses domain EDM. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan aplikasi. Metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf KPP Pratama Tanjung Pinang, kuesioner kepada 100 pengguna e-filing, serta studi pustaka dan observasi langsung guna memperoleh data yang akurat dan mendalami mengenai efektivitas aplikasi e-filing. Adapun proses perhitungannya,
Mohon maaf. Adapun proses perhitungannya, yang pertama, data kuesioner diolah menggunakan skala Likert dengan bobot sangat setuju itu bernilai 5, setuju bernilai 4, netral bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Jumlah skor dari setiap jawaban responden dikalikan dengan bobotnya, lalu diakumulasi untuk setiap subdomain EDM. Yang ketiga, indeks nilai dihitung menggunakan rumus indeks sama dengan total skor dibagi jumlah pertanyaan dikali jumlah responden. Tabel proses subdomain EDM 05. Subdomain EDM memastikan transparansi stakeholder, ensure stakeholder transparansi. Dari data responden dapat diketahui jumlah yang menjawab di setiap pertanyaan. Untuk subdomain EDM 05 memastikan transparansi stakeholder yang tampak pada tabel di bawah. Jumlah pertanyaannya itu pada EDM 05.1 yang menjawab sangat setuju itu terdapat 59. Yang menjawab setuju berjumlah 35, yang menjawab netral itu 5, yang menjawab tidak setuju 1, dan yang menjawab sangat tidak setuju itu 0. Jadi indeksnya itu 4,52, capability-nya 5.00, lalu ratingnya 90,4%. Dengan tingkat kematangan proses EDM 05 dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Dengan capability level sebesar 5, proses transparansi terhadap stakeholder telah berada pada tahap optimal secara penuh. Selain itu, nilai rating scale sebesar 90,4% mengindikasikan bahwa pencapaian berada dalam kategori full achieve. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam penggunaan aplikasi e-filing sudah berjalan secara optimal dan efektif, serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna di masa mendatang. Kesimpulannya yaitu EDM 05 memastikan bahwa TI bukan hanya sekedar alat, tetapi memberikan manfaat nyata dan terukur bagi organisasi dengan pendekatan tata kelola yang kuat. Organisasi dapat menghindari proyek TI yang gagal, mengoptimalkan investasi, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Untuk presentasi pada PowerPoint telah selesai. Berikutnya adalah penjelasan sedikit terhadap studi kasus yang ada pada file PDF yang sudah kami download. Adapun studi kasus dari kelompok kami yaitu analisis efektivitas aplikasi cek DJP online pajak dengan laporan SPT tahunan e-filing menggunakan framework COVID-5 domain EDM evaluate direct and monitor pada KPP Pratama Tanjung Pinang. Adapun alur penelitiannya yaitu kita pertama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, memilih proses COVID-5 domain EDM. Lalu mengumpulkan data. Data yang telah diperoleh nantinya akan berupa wawancara dan juga berupa data primer, yaitu data kuesioner secara langsung, dan data sekunder, yaitu studi lapangan, studi pustaka, studi literatur. Lalu dari ketiga pengumpulan data tersebut, dari data primer, wawancara, dan data sekunder, nantinya akan diolah dan dianalisa terkait datanya. Lalu setelah itu menuju ke hasil penelitian. Lalu dalam metode pengumpulan datanya ini ada beberapa, yaitu yang pertama studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori dari buku-buku yang berhubungan dengan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu COVID-5. Lalu adapun pengumpulan datanya yaitu dalam bentuk studi lapangan.
Studi lapangan dilakukan dengan cara melibatkan pengguna aplikasi cek DJP online pajak dan laporan SPT, yaitu dengan cara satu wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Muhammad Arif, seksi pengolahan data informasi administrator sistem. Yang kedua itu dengan observasi, penulis akan melakukan pengamatan langsung pada aplikasi e-filing. Lalu selanjutnya ada kuesioner, mendapatkan data dengan menyebarkan angket atau kumpulan pernyataan, bahkan pernyataan tertulis seperti tadi yang telah dihitung menggunakan skala Likert. Lalu adapun sumber data-datanya yaitu data primer, data sekunder, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, adapun pemilihan populasi dan penarikan. Ini terkait populasi itu kumpulan data yang mengidentifikasi fenomena populasi dengan jumlah tertentu disebut populasi finite, sedangkan populasi yang memiliki jumlah tak terhingga disebut populasi infinite. Jadi terkait yang pada studi kasus ini itu menggunakan yang populasi finite, yaitu hanya orang-orang atau menyebarkan kuesioner yang menggunakan aplikasi e-filing. Terkait penentuan responden, terkait menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin atau rumus Slovin. Jadi rumus Slovin itu yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 plus NE akar 2. N kecil sama dengan ukuran sampel atau jumlah responden. N besar adalah ukuran populasi. E persentase kelonggaran, ketelitian, kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir. E itu adalah 0,1. Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut. Nilai E sama dengan 0,1 itu sama dengan 10% untuk populasi dalam jumlah besar. Nilai E 0,2 atau 20% itu untuk populasi dalam jumlah kecil. Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10 sampai 20% dari populasi penelitian. Nah, ini pun ada contoh rumus untuk populasi jumlah besar. Itu ada pun jumlah sampelnya itu 28.701 dibagi dengan 1 plus 28.701 dikali 0,1 dikali 0,1 itu dengan berjumlah 99,6 orang. Jumlah sampel dibulatkan 100 orang. Untuk populasi jumlah kecil itu jumlah sampelnya 28.701 dibagi 1 plus 28.701 dikalikan dengan 0,2 kali 0,2 seperti yang pada aturan sebelumnya. Nilai E yaitu adalah 24,9 orang. Jumlah sampel dibulatkan 25 orang. Maka dari perhitungan jumlah kuesioner di atas, penulis akan mengambil sampel 100 orang untuk populasi jumlah besar agar mendapatkan data lebih akurat. Adapun uji validitas atau validasi adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Tujuan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, adapun rekapnya yaitu dalam penggunaan EDM 01 itu adapun beberapa nilai-nilai bobot dari hasil kuesioner menggunakan skala Likert. Adapun juga EDM 02, EDM 03 dan seterusnya. Nah, terkait uji validitas kuesioner itu adapun 20 pertanyaan. 20 pertanyaan yang dimana seluruh pertanyaannya ini adalah valid karena dengan melakukan rumus untuk populasi dalam jumlah kecil 0,2.
Adapun beberapa perhitungannya seperti dalam penggunaan subdomain EDM01, subdomain EDM02, subdomain EDM03, dan itu perhitungannya hampir sama semua. Tetapi dalam penggunaan untuk pencarian data itu berbeda antara EDM01, 02, dan 03 dan seterusnya. Mungkin itu dari presentasi kelompok kami, dan mohon maaf sebesar-besarnya karena kelompok kami tidak bisa presentasi pada waktu perkuliahan. Mungkin dari penjelasan dari kelompok kami bisa mengampuni atas ketelatan kelompok kami dalam berpresentasi. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Aan telah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi meskipun dalam bentuk video. Terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.